Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Dies Yusnita. Mohon maaf sebelumnya, channel saya ini dulunya berisi tentang nasihat-nasihat dalam dunia pernikahan dan di rumah tangga. Ya, berhubung menurut saya channel konten itu sangat berat banget bagi saya, karena saya juga sebagai ibu rumah tangga, jadi saya takut sekali menasehati orang dan saya khawatir saya tidak bisa mengikuti apa yang saya katakan. Maka dari ini saya berinisiatif untuk mengubah channel saya kepada yang benar-benar berisikan kepada amalan itu sendiri, bukan kepada cuman hanya omongan. Saya takutnya di sana, karena saya ingat ada hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-alim la ya'malu bi'ilmihi. Seorang yang paling sadis, paling pedih azabnya pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang tidak mengamal, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Di sana saya takut sekali, karena bisa jadi saya akan termasuk ke dalam hadis itu, ya, daripada saya jatuh kepada hal yang tidak diridhoi Allah, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar sekali dosanya di sisi Allah kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Maka di sini saya akan mengubah isi-isi konten saya yang berupa kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan saya harap teman-teman yang sudah follow saya sebelumnya dan juga sudah menonton video-video saya, semoga teman-teman tetap setia menonton ini, dan kalaupun tidak masalah. Saya hanya ingin berbagi kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti inilah kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Yang dulunya kita tuh sebagai seorang yang pekerja. Dulu saya habis kuliah, dan juga di hari kuliah juga saya bekerja, dan selesai kuliah saya kerja di sekolah SMA ngajar, ya. Habis itu saya nikah, dan disinilah pengabdian saya yang sebenarnya setelah saya menamatkan sekolah saya kuliah S1 selama 7 tahun lebih kurang, ya teman-teman. Ya, 7 tahun itu bersama-sama juga karena ada D2 dan D3-nya. Ya, alhamdulillah setiap hari saya ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, terus memasak, ya, bersih-bersih seperti ini, mencuci piring, terus mencuci pakaian. Dan seperti inilah teman-teman. Semoga teman-teman tetap tidak kecewa dengan apa yang ada di sini. Mungkin di setiap video saya juga saya akan menyelipkan berbagai macam hal yang berhubungan dengan keislaman, dan terutama berhubungan dengan kehidupan seorang istri dalam rumah tangga. Tapi itu saya akan lakukan insyaallah sesuai dengan apa yang saya kerjakan di dalam video ini, ya teman-teman. Semoga saja teman-teman tetap mensupport video ini dan channel ini, dan semoga channel ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Dan yang belum menikah, semoga Allah mudahkan jodohnya dan Allah mudahkan perjalanannya dalam pencarian jodoh dan juga dalam mengurusi rumah tangga itu sendiri. Ya, saya akan cerita sedikit. Pada dasarnya kehidupan setelah menikah itu benar-benar berat bagi siapa yang memasuki pernikahan itu sendiri, terutama bagi saya sendiri sebagai orang yang terbiasa bekerja di luar rumah, tiba-tiba harus tetap di rumah dan mengurusi semua hal-hal yang berhubungan dengan rumah dan juga berhubungan dengan orang lain. Kadang-kadang di awal-awal menikah dulu berat banget bagi saya untuk menjalani semua ini, karena sehari-hari
saya itu bekerja dan saya diupah, dan sedangkan di dalam kehidupan rumah tangga tidak ada ya upahnya gitu kan, cuman kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya berikan tips atau pengalaman saya kepada teman-teman semua, agar sebelum menikah kita juga sudah harus siap dengan pengalaman kita sebelumnya. Maksudnya kita harus selesai dengan diri kita sendiri, karena dalam menikah itu kita sudah harus berjuang untuk orang lain sepenuhnya ya, dan juga untuk diri kita sendiri itu mungkin sedikit. Orang lain maksudnya di sini adalah suami dan anak ya. Itu secara bukan ininya ya, bukan orang lain anggap orang lain gitu, maksudnya oh kok saya harus ngurusin ini gitu ya. Tapi itulah tugas kita sebagai seorang istri, sebagai seorang yang sudah bertanggung jawab kepada anak, kepada suami. Memang kadang bangun pagi kita biasanya sehari-hari ngurusin diri sendiri, bekerja seenaknya. Jika suka kita kerjakan, jika tidak ya gitu. Apapun yang tidak kita kerjakan di pagi hari, ternyata ketika menikah kita harus mengerjakannya di pagi hari. Seperti saya ini, dulu saya pagi-pagi itu saya masak seadanya, terus saya harus makan, udah saya pergi sekolah, pergi ke kampus ya. Dan pulang kampus saya masak sedikit, kemudian makan, juga sholat ya, penting sholat ya. Terus saya pergi kerja. Itu juga setelah kuliah, dan saya lebih fokus lagi di kerjaan saya. Dan di sana tuh tentu saya mendapatkan uang daripada pekerjaan saya itu sendiri. Dan ketika saya udah berumah tangga, tidak ada lagi pemasukan, tidak ada lagi uang, itu tuh mungkin berat banget ya. Mungkin teman-teman yang udah biasa dalam hal ini tidak berat, tapi ini khusus buat teman-teman yang terbiasa dengan dunia kerja, dan istilahnya kerja terus, dan waktu untuk mencuci itu bukan sedikit banget. Mungkin kita suka-suka aja kita cuci kapan kita mau ya, atau juga masak itu apa yang kita pengen aja gitu kan. Ternyata itu tidak mudah ya teman-teman. Kadang kita pengen ini yang mau dimasakin, pengennya yang lain. Jadi kita tuh kalau saya di rumah, saya berusaha juga menyesuaikan diri saya sendiri. Misalnya suami saya pengen masakan kukus-kukusan saja, tapi ternyata saya tidak suka hal seperti itu. Jadi saya harus berjuang juga untuk memberikan menyesuaikan rasa yang kukusan itu buat saya gitu. Jadi tidak semuanya yang saya pengen itu bisa juga saya lakukan di saat nikah, tapi semuanya saya jalanin. Alhamdulillah lambat laun juga terbawa ya. Tapi bang berat sih waktu saya yang sangat lama itu adalah di dapur. Pertama saya tuh harus masakan yang berbeda. Saya di rumah ada 3 orang, jadi masakan tiap-tiap orang itu juga berbeda. Terlebih lagi ketika anak saya tuh masih belum bisa makan nasi seperti sekarang ini. Jadi jenis masakan saya tuh harus ada 3, khusus buat suami beda lagi, terus buat saya beda lagi, dan buat anak saya beda lagi. Terlebih lagi ketika di sini ada mertua saya ngerasa kalau saya tuh masaknya 4 jenis masakan dalam sehari, dan itu sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat lama di dapur. Sedangkan dalam keluarga saya berlama-lama di dapur tuh suatu hal yang sangat pantangan banget, dan karena kami harus menggunakan waktu kami itu untuk bekerja gitu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Dan ini saya mengucapkan syukron ala musyahadatikum, wala tansau al-ishtirak, like, comment, wa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.